Alasan Jade Cargill tak percaya Bianca Belair. Gunther hajar habis CM Punk. Drew McIntyre kesal tidak masuk match gelar juara di Mania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Alasan Jade Cargill tak percaya Bianca Belair. Masih ingat gak kejadian tahun lalu pas Jade Cargill dihajar misterius di backstage SmackDown? Saat itu gak ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi pas dia balik di Elimination Chamber, akhirnya terungkap kalau dalangnya ternyata Naomi. Tapi yang bikin banyak orang bingung, kenapa Cargill diem aja dan gak langsung ngomong ke siapa-siapa, terutama ke Bianca Belair. Nah, hari ini di media sosial dia akhirnya buka suara soal itu. Ada fans yang nanya kenapa dia gak kasih tahu Bianca soal Naomi lebih awal. Jawaban Cargill cukup mengejutkan. Aku juga gak percaya sama dia. Aku lebih deket sama Naomi, kata Jade di Twitter. Lalu ada fans lain yang nanya kenapa dia gak minta maaf ke Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Soalnya gara-gara diemnya Cargill, Liv dan Raquel sempat kena tuduhan jadi pelaku. Cargill langsung ngegas. Aku gak nuduh mereka sama sekali. Aku gak percaya sama siapa-siapa, jadi aku yang salah nih. Aku cuma diem, tenangin mentalku, dan kalian semua malah nyalahin aku. Sakit kalian semua. Banyak fans sekarang yakin Cargill versus Naomi bakal terjadi di WrestleMania 41, tapi sampai sekarang WWE belum ngumumin apa-apa. Menurut kalian, apakah kalian tim Naomi atau tim Jade Cargill? Komen di bawah. Gunther hajar habis CM Punk. Di WWE live event di Belfast, Punk dapat kesempatan buat lawan Gunther buat World Heavyweight Championship. Gunther bosan main-main dan ngasih chop asli ke Punk. Dan hasilnya, CM Punk langsung jatuh ke matras. Matanya langsung melotot, dia nyengir kaget kayak gak percaya barusan kena chop sekeras itu. Bahkan, dia pura-pura tap out, tapi wasit gak nerima karena ini bukan submission match. WWE langsung ngepost video momennya dan klip ini sekarang udah di-share ribuan kali di X dan udah dapat jutaan views. Kocak sih, tapi ini bukti kalau Gunther emang raja chop di WWE. Menurut kalian, apakah kalian mau nyobain chop dari Gunther? Komen di bawah. Drew McIntyre kesal tidak masuk match gelar juara di Mania. Rivalitas antara Drew McIntyre dan Damian Priest makin panas dalam beberapa minggu terakhir. Mereka udah saling serang beberapa kali dan kayaknya bakal jadi pertandingan gede di WrestleMania 41. Drew McIntyre sempat ngobrol sama The Daily Star dan ditanya soal rivalitasnya sama Priest. Dia jujur banget nih, ngaku kalau dia kesel karena nggak masuk match gelar juara di WrestleMania. Dia bilang, kita masih punya waktu 6 minggu sebelum Mania dan apapun bisa berubah. Aku bohong kalau aku bilang aku nggak kesal karena nggak dapat match buat sabuk juara, apalagi setelah tahun 2024 yang aku punya. Tapi ya gitu, ada beberapa spot aja yang tersedia. Terus, dia juga ngomongin reaksi fans yang awalnya ragu sama feud ini. Aku ngerti pas fans bilang, aduh, Drew lawan Priest gak ada yang menarik. Tapi ya elah, kasih kesempatan buat kita cerita dulu dong. Ini bukan feud yang baru muncul kemarin. Ini udah mulai dari tahun lalu pas Priest nge-cashin aku setelah aku dihajar CM Punk. Drew juga gak nahan diri buat ngejek Priest. Dia gak bisa sukses kecuali kalau itu terjadi di atas penderitaanku. Di Elimination Chamber, aku udah Claymore Cena. Dia malah eliminasi aku. Itu satu-satunya cara dia bisa sukses, karena dia itu burung pemakan bangkai, parasit. Akhirnya dia dapat perhatianku sekarang, dan kalau dia masih mau coba-coba, kalau sampai ini lanjut ke Mania, ini bakal jadi cerita yang udah dibangun selama setahun. Dan dia bakal dapat panggung terbesar buat aku ngehajar muka jeleknya. Menurut kalian, apakah kalian excited sama feud ini atau kalian pengen Drew ada di skena gelar dunia? Komen di bawah. Komentar Bayley ke era baru WWE. Kita semua tahu kalau Triple H mulai pegang kendali kreatif WWE sejak Juli tahun 2022, pas Vince McMahon pensiun. Sejak itu, banyak banget fans dan juga para pegulat yang ngerasa produk WWE jadi jauh lebih fresh di tangan Hunter. Nah, kemarin Bayley sempat Q&A di Twitter dan ada satu fans yang nanya ke dia, apa sih momen atau hal favoritmu dari era Triple H? Jawaban Bayley cuma satu kata, perubahan. Singkat, tapi dalam banget. Kalau kalian lihat karirnya, Bayley emang salah satu nama yang bersinar banget di era Triple H. Dari bikin Damage Control bareng Io Sky dan Dakota Kai, ya kemudian ditambah Kairi Sane dan Asuka. Sampai menangin Royal Rumble tahun 2024, ngalahin Sky di WrestleMania 40 buat jadi WWE Women's Champion. Sebelum akhirnya gelarnya direbut sama Nia Jax di SummerSlam. Bayley juga baru-baru ini sempat balik ke NXT buat nge-challenge Roxanne Perez di NXT Vengeance Day, terus ikutan Women's Elimination Chamber. Dan kabarnya dia bakal dapat kesempatan buat ngejar WWE Women's Intercontinental Championship dalam waktu dekat.
Menurut kalian, apakah era Triple H lebih baik daripada era Vince McMahon? Komen di bawah. Sheamus return ke WWE. Sheamus akhirnya comeback di WWE Live Event di Belfast kemarin. Dia langsung dapat match besar lawan Bron Breakker buat WWE Intercontinental Championship, walaupun akhirnya kalah. Tapi yang bikin merinding, reaksi penonton pas Sheamus masuk bener-bener gila. WWE bahkan sampai ngepost video entrance-nya, dan kalian bisa lihat sendiri gimana penonton di Irlandia bener-bener kasih sambutan luar biasa buat dia. Di media sosial, Sheamus juga ngepost foto dirinya di ring sambil ngasih saurat buat negara asalnya. Terus ada momen seru juga di backstage di mana dia dan Finn Balor cheers pakai segelas Guinness. Kayak tradisi wajib buat para bintang WWE dari Irlandia. Menurut kalian, apakah Sheamus harus jadi Intercontinental Champion di WrestleMania? Komen di bawah. Pete Dunne hadir di OTT Wrestling. OTT Wrestling baru aja ngadain event OTT Homecoming di Dublin, Irlandia, tanggal 22 Maret kemarin. Dan yang bikin heboh, Pete Dunne tiba-tiba muncul di acara ini. Dan gak sendirian, dia masuk bareng Trent Seven dan Sami D, dan mereka bertiga ngelakuin entrance ala Triple H dengan water speed moment yang khas itu. Setelah itu, Dunne langsung tanding lawan Sami D dan berhasil menang. Buat yang belum tahu, ini jadi pertandingan pertama Pete Dunne di OTT sejak tahun 2019. Dulu, dia pernah megang gelar OTT No Limit Champion dan OTT Tag Team Champion. Jadi dia punya sejarah panjang di sana. WWE lagi ada tour Eropa dan mereka baru aja gelar live event di Belfast, Irlandia Utara di hari yang sama. Jadi Dunne sekalian mampir ke OTT gitu. Ngomongin WWE di OTT, sebelumnya Finn Balor dan JD McDonagh juga sempat tanding di OTT 10 Anniversary bulan Oktober 2024 lawan The Social Elite, Matthew Smith, dan Shane Guinness. Menurut kalian, apakah Pete Dunne perlu masuk ke skena gelar midcard? Komen di bawah. Update tryout WWE di Eropa. Sebelumnya udah ada kabar kalau WWE bakal ngadain tryout di Eropa bulan Maret barengan sama tour mereka di sana. Tapi detailnya masih agak kabur. Nah, sekarang ada update nih. Sumber ngelaporin kalau tryout ini bakal diadain tanggal 30 Maret nanti. Tapi katanya, kali ini pesertanya lebih dikit dibandingkan tryout WWE sebelumnya di Eropa. Jadi kemungkinan lebih eksklusif gitu. Beberapa nama yang dipastikan bakal ikut tryout ini adalah Rio dan Man Like Darius. Rio sendiri sebelumnya udah pernah coba peruntungan di tryout WWE, sedangkan Darius baru-baru ini sempat ikutan tryout buat TNA. Selain itu, Luke Jacobs, Progress World Champion, Golden Boy Santos, dan Josiah juga diundang buat ikut tryout ini. Mereka bertiga sempat muncul sebagai ekstra waktu WWE Tour ke Eropa kemarin. Terus ada Adam McStade yang juga dipanggil, tapi ada satu nama yang katanya kecil banget kemungkinannya buat diundang, yaitu Michael Oku. Jadi buat yang ngarep dia masuk, kayaknya jangan terlalu berharap deh. Menurut kalian, siapa nih pegulat Eropa yang harus direkrut WWE? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we running